ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقصدنا وتقبل توبتنا ودعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب صحيح البخاري الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سره ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, muhibbin muhibbat, para pecinta ilmu, para perindu surga dan syafaat Rasulullah, hafizahumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita masih tentang pembahasan tentang haji, keutamaan kota Makkah. Babu qaulillahi ta'ala. Bab ini menerangkan tentang firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Rabbi ij'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك بيت الحرام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم. الآية. وإذ قال إبراهيم. Dan apabila Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, atau dan ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa, jika Nabi Ibrahim atur kepada Allah, apa doanya? Rabbi wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah. Berarti kata ij'al dengan kata khalaqo itu perbedaannya tipis. Kalau kata khalaqo sama menjadikan, menciptakan, tetapi yang lebih penuh otoritasnya adalah hak Allah. Misalnya, khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menyampaikan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi menggunakan kata khalaqa. Artinya apa? Manusia tidak ada yang bisa ikut campur menciptakan langit dan bumi. Kekuasaan Allah mutlak penuh
tidak ada yang bisa campur tangan kecuali kebesaran Allah. Ini kepala. Tapi kalau ij'al, menjadikan, menciptakan, anika masih ada upaya dan usaha manusia. Ya walaupun semuanya Allah yang menentukan, tapi manusia masih bisa berusaha. Salah satunya ini doanya. Rabbi ij'al, ya Allah Tuhanku, ij'al jadikanlah hada ini negara atau kota. Jadikanlah ya Allah kota ini baladan aminah, kota yang aman. Maksudnya apa? Kota yang aman. Selain itu ketentuan Allah, masyarakat manusia yang menjadi bangsa atau masyarakat yang ada di dalam kota dan daerah itu juga ikut menentukan bagaimana dia berbagi dengan yang lainnya, bagaimana dia tidak bermaksiat, bagaimana dia tidak menciptakan keonaran, dia taat kepada aturan negara, dia taat kepada aturan pemerintah. Nah, berarti masih apa? Aman itu ada ketergantungan dan upaya manusia. Karena negara ini akan aman ketika masyarakat dan pemimpinnya bagus di dalam beraktivitas untuk menciptakan kedamaian. Contoh, misalnya pemimpinnya bagus menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi masyarakatnya cengkak, masyarakatnya tidak mau diajak untuk kompak, tidak mau diajak untuk ini, tidak mau, nggak bisa tercipta keamanan. Kerusakan di mana-mana, kejahatan di mana-mana, permusuhan di mana-mana. Nah, ini berarti apa? Tidak ada kesesuaian dan kecocokan antara pemimpin dengan rakyat. Sehingga apa? Negara tak aman. Nah, makanya tadi, walaupun minta kepada Allah, balad dan aminah, itu masyarakat menentukan. Kemudian apa selain yang diminta balad dan aminah? Nah, ini menyontohkan bahwa kita berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara wajib. Ini menunjukkan bahwa kita harus cinta kepada tanah air. Coba. Yang didoakan pertama kali oleh Nabi Ibrahim bukan keluarganya, bukan, tapi baladan aminah. Ini kedua nomornya manfaatkan. Orang mendoakan orang itu berbuat kebaikan 1, dibalas 10 berbuat kebaikan. Ini berapa ribu? Berapa coba penduduk masyarakat di kota itu? Berapa banyaknya? Kota Mekah. Banyak. Kita misalnya berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan aminah. Ya. Indonesia misalnya. Ya Allah, jadikanlah ya Allah negara Indonesia ini Indonesia yang aman. Coba berapa penduduk? Ratusan juta. 200 sekian juta penduduk Indonesia. Banyak. Berarti berapa kebaikan yang kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kebaikan-kebaikannya. Makanya kita nanti kewajiban atau kebersamaan. Selain apa? Selain kita menentukan berbuat juga untuk keamanan bangsa dan negara. Ini sebentar lagi hampir pilihan, sehingga memilih pemimpin, memilih calon untuk bisa dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Dan ini kan penting. Oleh karena itulah keselamatan bangsa dan negara juga terletak bagaimana bangsa itu mampu untuk memberikan kesejahteraan kepada negara dan bangsa. Nah, ini kan penting juga. Nah, oleh karena itu doa yang pertama yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim adalah keamanan, keselamatan bangsa dan negara. Mereka wajib kuda panjenengan patrioti negara kita. Alhamdulillah negara ini negara yang aman. Kalau dibanding di Timur Tengah, ngeri. Negara Islam coba ngeri. Kenapa Pak ngeri? Persaudaraan terputus di sana. Ya. Percekcokan
permusuhan, ya Allah, peperangan, ya Allah. Coba. Kalau kita dilihat di Indonesia, apa yang tidak ada di Indonesia? Pesta sekolah boleh berbaca. Ibadah aman, ke masjid tidak ada yang melarang, sholat tidak ada yang mengganggu, ya Allah. Tenang, tidak ada yang dipikirkan. Kita sholat, ada bom, tidak ada. Coba di Timur Tengah, di negara-negara kita yang negara-negara yang lain, negara-negara di luar kita, ya Allah, apa jauh bikin keluar bom, keluar serangan, keluar, ya Allah. Dan apa aja yang bisa tenang kalau sudah negara tidak aman. Makanya kenapa ulama-ulama kita dan umarok bersatu untuk menyelamatkan Indonesia dari tangan penjajah agar apa? Aman. Kita kalau sudah dalam genggaman penjajah tak kira aman. Makanya abang kesopor tueki para pejuang-pejuang kita. Kadang jarang jatuh tueki. Abang kerja tueki dirinya menolong. Padahal tak kira aman abang menghadap para pejuang-pejuang kita. Doakan para pendahulu-pendahulu kita, penegak NKRI ini, doakan. Ya. Mudah-mudahan arwahnya di alam barzah dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beliau berjasa. Ulama-ulama dan umarok kita, coba tetesan darah dia korbankan. Benih keringat kan mereka lakukan menolong. Ini kan darah yang dikorbankan, nyawa taruhannya membela negara. Dan kemudian di Hasyim Asy'ari menyampaikan hubbul watan minan iman. Cinta kepada negara sebagian dari iman. Oh, ini kan coba. Karena menyelamatkan ini kan sebenarnya Nabi Ibrahim ini. Jadi Makkah makin menjadi aman. Coba. Maka menjadi sejahtera kehidupannya. Ini karena Tuhan Nabi Ibrahim. Makanya mudah-mudahan panjenengan jawab Fatihah Nabi Ibrahim, Fatihah Nabi Ismail. Alaihi salatu wassalam. Kemudian apa lagi doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Ya. Lindungi aku ya Allah, wa baniya dan keturunanku ya Allah. Tiba-tiba dua abad, tapi seluruh keturunannya. Lindungi aku dan keturunan-keturunanku an-na'bud al-asnam untuk tidak menyembah kepada berhala. Karena yang menjadi persoalan utama di zaman Nabi Ibrahim adalah menyembah berhala. Makanya musuh utama Nabi Ibrahim adalah apa? Berhala-berhala. Makanya Nabi Ibrahim menyelamatkan akidahnya umat pada sampai rela beliau ini dibakar oleh Raja Namrud karena menghancurkan berhala menjadi persoalan. Nah, ini kepenting nih kan. Aku nak foto agar akidah kita kokoh, tauhid kita kokoh kepada Allah. Mungkin kan sombong berhala, mau berhala yang nyata tidak ada, tapi sekarang ada berhala yang tak tampak. Kenapa? Berhala hubbud dunia, cinta kepada dunia. Nanti kan di dalam kitab Ihya ini, tadi malam saya ngaji, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini kan menarik. Ternyata ketika awalnya, ya, ketika ada informasi akan ada nabi baru, akan ada syariat baru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Iblis aneka dengan para tentaranya, gitu, anak buahnya Iblis dan tentaranya lapor ke ketuanya. Pak Ketua, apa? Saya dapat informasi sebentar lagi ada nabi baru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bertolak Nabi menuju. Terus ini ada syariat baru Pak Ketua. Jangan tentara, jangan anak buah mereka Iblis. Laporan kita. Terus apa? Belum akhirnya anak buah aja. Apakah anak buahnya itu cinta kata Iblis? Apakah anak buahnya
Allah itu cinta ke dunia? Naam, iya ketua. Ini kayaknya umat-umatnya Nabi ini cinta kepada dunia. Umatnya Nabi ini cinta kepada dunia. Ya kita, umat Nabi Muhammad cinta kepada dunia. Oh, itu bagus. Kata iblis. Aku tak khawatir umat itu tidak menyembah berhala, tidak menyembah selain Allah. Aku tak khawatir. Kenapa? Yang aku khawatirkan ketika umat itu sudah tidak cinta kepada dunia. Senang iblis. Kenapa? Yang dikhawatirkan demi dia menyembah berhala ini. Tak khawatir terjadi. Kenapa? Karena iblis sudah punya kesempatan. Aku sudah punya modal. Temanku ada. Apa? Orang yang cinta dunia. Maksud kenapa? Cinta ke dunia ini kan lebih berbahaya daripada menyembah berhala. Ini kan coba. Berhala yang paling dahsyat ini kan, kata iblis, dunia, gelombang kau akan merusak orang itu ketika orang itu sudah cinta kepada dunia. Ini kan, malah maaf mana? Ini kan, dunia. Tapi dunia saya tak selamat. Maksudnya dunia yang tidak digunakan untuk akhirat. Tapi kalau dunia untuk ibadah, oh ini kan tidak bagus. Artinya cinta ke dunia lupa ke akhirat. Oh itu kebanggaan iblis. Itu kata iblis, ini namanya berhala baru. Nah yang saat ini sudah terbukti ya. Zaman makin orang banyak mengidolakan harta, mengidolakan dunia, harta dan sebagainya. Mencari harta, mencari dunia, kekayaan, lupa kepada akhirat. Lomba kaibadah, lomba sehalal dilakukan, tidak dilakukan, justru yang haram dilakukan. Jadi kan, waktunya ya berbahaya ketika kita tidak mampu menempatkan dunia. Makanya hati guna berbaca dengan ini harus makin dilatih. No, diacak hati kita kemana jatuhnya berlabuh hati ini. Jadi epok, cari gelombangnya. Kalau di dalam kitab Ihya itu putar. Cari gelombang di dalam hati kita. Gelombang hati kita. Mau gelombangnya kepada akhirat, dunia akan tunduk kepada akhirat. Selamat. Tapi kalau dicari, namanya pencarian gelombang, namanya radio kan. Pencarian gelombang, mau nyari radio kan. Udah tepat ke gelombang dengan amuni. Tidak tepat ke gelombang suaranya tampak. Nah, sekarang cari gelombang itu dalam hati kita. Dawuh Imam Al-Ghazali, carilah gelombang di dalam hati kita. Nah, ketika deki epoter, tepat ke gelombang 77 misalnya, frekuensi ini kan gelombang hati kita tepat ke gelombang cinta akhirat, jangan khawatir. Dunia tunduk. Tapi yang berbahaya ketika epoter gelombang dunia esena dunia mau ta'riyah tanda, mau ta'rika tanda. Kenapa? Karena dunia gelombangnya terpakai gelombang dunia. Makanya mulai makin panjenengan kita latih cari gelombang akhirat di dalam qalbi kita. Jadi ini kan berdeterminan. Sedang motoran mana radio tak pakai gelombang, kamu ingat tak parah tak tahu mau suaranya bang nafas tak tahu mau je tidak tempat lah suara wah sudah tampak jelas semuanya ya. Nah ini yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Apa persoalan itu? Nah kadang kita tak perhatian. Kadang kula membaca dengan atuh selamat dari kecukupan rezeki, kekurangan rezeki. Tidak pernah jarang mendoakan anak-anak kita selamat akidana. Nikah yang sebenarnya pokok menjadi persoalan. Di zaman teknologi yang makin orang sudah banyak lebih percaya kepada teknologi daripada Allah. Tengah. Tauhid kita sudah mulai keropos rapuh, anak-anak mulai berbaca. Orang lebih gandrung, lebih senang. Anaknya punya jabatan tinggi, anaknya punya ini, daripada anaknya kokoh kalimat la ilaha
menyekolahkan anaknya agar bakatnya tinggi, agar bisa bekerja, agar lupa keropos imannya, tidak dikasih pelajaran tauhid. Tak terbentuk agamanya, tak bagus agamanya. Maka ketika agamanya lemah, pangkat jabatan yang tinggi akan runtuh. Dia tidak akan bisa memberikan keselamatan dirinya. Yang bisa memberikan keselamatan dirinya adalah agama untuk lebih mengenal dan dekat kepada Allah. Nah, ini makin banyak sekarang ya, yang melupakan itu. Makanya ajari anak-anak kita dengan kekokohan akidah, keluarga kita, posema, akidahnya pemahaman. Nah, itu akan menjadi cerminan demi di generasi-generasi selanjutnya. Oleh karena itulah nikah itu akibat Nabi Ibrahim agar tidak menyembah selain Allah. Maka mulai makin belajar ba'atuh hanya ya Allah Rasulullah mataki abdina keluarga anak potos terjena ya Allah dari kekufuran dan kekafiran ya pokok-pokok iman kami mencegah iman kami mengabdi dan menyembah kepada Engkau maka itu iman kita hanya Allah menjadikannya imanan kamilah. Ya Allah, setiap kami setuju ya Allah memiliki iman sesempurna. Nanti mau tak bisa bahasa Arab pakai bahasa Madura, bahasa apa yang dimengerti. Ya Allah, kokohkan hati kami, kokohkan hati anak kami tetap di dalam iman dan Islam kepadamu ya Allah. Sampai akhir hayat wafat membawa iman dan Islam. Berikan doa. Ini yang menjadi apa namanya? Tirakat riyadhah Nabi Ibrahim terhadap keturunannya adalah menyelamatkan dari kesesatan-kesesatan. Nah, kemudian yang lagi. Nah, kita atur. Mari atur. Rabbi wahai Tuhan kami doanya. Inna kunna adlanna katsiran minan nas. Karena sesungguhnya yang menyebabkan manusia secara keseluruhan rusak ya karena menyembah kepada berhala. Yang menyebabkan rusak manusia secara keseluruhan ini kenapa? Mereka tidak bertauhid kepada Allah, tak kokoh tauhid, mereka rusak walaupun lemah begitu, tergoda oleh dunia, hancur kehidupannya. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian mengokohkan akidah anak-anak benar-benar baca akidah kita agar tidak tergoda oleh apa? Oleh apapun. Faman tabi'ani dan barang siapa umatku, keturunanku, pengikutku yang taat mengikutiku, fa innahu minni, maka dia akan menjadi golongan dan kelompokku. Nah, di orang yang taat ke Nabi Ibrahim berarti taat ke siapa? Taat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena millat Ibrahim, pengikut Nabi Ibrahim adalah yaitu keturunannya Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di keturunan Nabi Ibrahim ini Nabi akhir khatamul anbiya, penutup dari segala nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada berbaca dengan makin ketua atau saya Taurat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Ibrahim? Barang siapa yang mengikuti akan ada dalam kelompokku. Rasa repot. Kuda membaca tentang taat kajian Nabi atau syariat kajian Nabi, jangan khawatir. Kita akan bersama Rasul. Kita akan menjadi pengikut Rasul. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setianya di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Kalau kita follow karena iswarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man asani, dan barang siapa yang dia tidak mengikutiku, membangkang kepadaku, tak ocak dan kesengkok, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Artinya apa? Adi kesempatan atau berkat Gusti Allah maha pengampun dan maha penyayang. Oleh karena itulah ini kekuatan tauhid yang diajarkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pelajaran apa? Besok kita lanjutkan doa ini selanjutnya. Belum selesai ayatnya. Besok kita lanjutkan pada pagi hari.
pun sebenarnya terparingi aman. Yang kedua, ini mengajarkan kita agar kita menjaga kekokohan tauhid kita, keluarga dan anak-anak keturunan kita. Turunnya Allah. Terparingi nasional tauhid akidah Athena tetap berdiri Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, menunjukkan orang yang cinta kepada Nabi Ibrahim dan cinta kepada Nabi Muhammad, karena Nabi kita sekarang syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka dia akan bersamanya berada dalam kelompok dan golongannya. Muka-muka menjadikan semua anak-anak keturunan kita, jamaah santri ternyata sejadah, muka-muka berada di dalam golongan-golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul di dunia. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط